Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang fibroadenoma. Fibroadenoma atau fibroadenoma mammae atau FAM adalah jenis tumor jinak yang terbentuk di payudara. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara, yang teraba padat dan mudah digerakkan. Fibroadenoma merupakan salah satu jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita usia 15-35 tahun. Tumor ini berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Fibroadenoma bisa hilang dengan sendirinya, tetapi pada beberapa kasus dapat membesar dan harus diangkat melalui operasi. Jenis fibroadenoma. Simple fibroadenoma. Simple fibroadenoma adalah jenis fibroadenoma yang paling sering terjadi, tetapi tidak berisiko berubah menjadi ganas. Fibroadenoma ini sering dialami oleh wanita muda. Kompleks fibroadenoma. Kompleks fibroadenoma mengandung sel-sel yang dapat tumbuh dengan cepat. Fibroadenoma jenis ini biasanya terjadi pada wanita lanjut usia. Juvenile fibroadenoma. Juvenile fibroadenoma biasanya dialami oleh wanita usia 10-18 tahun. Jenis fibroadenoma ini dapat membesar, tetapi biasanya menyusut seiring waktu. Giant fibroadenoma. Fibroadenoma jenis ini dapat membesar hingga berukuran 5 cm sehingga harus diangkat agar tidak menekan jaringan payudara di sekitarnya. Pilodes tumor. Tumor pilodes biasanya bersifat jinak, tetapi juga dapat berubah menjadi ganas. Dokter akan menyarankan tumor ini untuk diangkat. Penyebab fibroadenoma. Belum diketahui penyebab pasti dari fibroadenoma. Akan tetapi, kondisi ini diduga terkait dengan aktivitas hormon estrogen. Dugaan ini timbul karena fibroadenoma seringkali muncul pada saat wanita berada di usia reproduksi. Faktor risiko fibroadenoma meliputi berusia 15-35 tahun, memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga, mengonsumsi pil KB sebelum usia 20 tahun, sedang hamil, menjalani terapi penggantian hormon. Gejala fibroadenoma. Fibroadenoma kadang tidak disadari oleh penderitanya. Pada beberapa kasus, penderita baru menyadari ada fibroadenoma di payudaranya ketika melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, atau saat menjalani pemeriksaan mamogram atau USG. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan di satu atau kedua payudara. Biasanya, benjolan fibroadenoma berdiameter 1-5 cm, tetapi ada juga yang sampai 15 cm. Benjolan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut meliputi tidak terasa sakit, terasa kenyal dan padat, berbentuk bundar dengan tepi benjolan yang mudah dirasakan atau batasnya terasa tegas, mudah digerakkan. Meski umumnya tidak terasa sakit, benjolan fibroadenoma bisa terasa nyeri jika penderita memasuki masa menstruasi. Benjolan juga bisa membesar saat penderita sedang hamil atau menyusui dan mengecil setelah memasuki usia menopause. Kapan harus ke dokter? Fibroadenoma merupakan benjolan payudara yang paling sering terjadi pada wanita. Benjolan ini tidak bersifat ganas sehingga Anda tidak perlu terlalu khawatir. Namun, disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter jika Anda mengalami benjolan yang disertai dengan gejala atau tanda berikut meliputi. Benjolan terasa berbeda dari jaringan di sekitarnya, benjolan membesar dengan cepat, ukuran, bentuk, dan tampilan payudara terlihat berubah, nyeri di payudara tidak hilang meski masa menstruasi sudah lewat, payudara kemerahan, berkerut, atau terasa gatal, keluar cairan tidak normal dari puting payudara masuk ke dalam. Diagnosis fibroadenoma. Dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada benjolan di payudara pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang, seperti mamografi, untuk melihat benjolan fibroadenoma menggunakan sinar X, USG payudara, untuk melihat struktur jaringan payudara dan mendeteksi apakah benjolan di payudara bersifat padat atau berisi cairan, biopsi atau pengambilan sampel jaringan pada benjolan di payudara dengan bantuan USG, untuk menilai perubahan sel atau jaringan di payudara. Pengobatan fibroadenoma. Fibroadenoma umumnya tidak perlu diobati. Meski demikian, pasien tetap harus memeriksakan diri ke dokter secara berkala agar perubahan pada benjolan dapat dideteksi sejak dini. Pada beberapa kasus, ada kondisi tertentu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh dokter untuk mengangkat fibroadenoma, di antaranya benjolan berkembang menjadi kanker, pasien memiliki keluarga dengan riwayat penyakit kanker, benjolan membesar hingga mengubah bentuk payudara, serta terasa nyeri, kekhawatiran pasien, pemeriksaan biopsi pada benjolan pasien tidak normal. Prosedur pengangkatan fibroadenoma dapat dilakukan dengan lumpektomi. Lumpektomi dilakukan untuk mengangkat benjolan fibroadenoma.
Selain untuk mengatasi fibroadenoma, sampel jaringan dari prosedur ini juga bisa diperiksa lebih lanjut guna mengetahui jenis sel dan jaringan yang tumbuh pada benjolan. Krioterapi. Krioterapi bertujuan untuk membekukan dan menghancurkan jaringan fibroadenoma. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan gas ergon atau nitrogen cair. Perlu diketahui, fibroadenoma masih bisa muncul kembali meski sudah diangkat. Jika kondisi tersebut terjadi, pemeriksaan lanjutan dan biopsi perlu dilakukan untuk memastikan apakah benjolan baru tersebut fibroadenoma atau kanker. Komplikasi fibroadenoma. Pada sebagian besar kasus, fibroadenoma tidak menyebabkan komplikasi dan tidak meningkatkan risiko penderitanya terserang kanker payudara. Akan tetapi, risiko terjadinya kanker payudara akan meningkat jika jenis fibroadenoma yang diderita adalah kompleks fibroadenoma atau pilodes tumor. Pencegahan fibroadenoma. Seperti yang telah disebutkan di atas, belum diketahui apa yang menyebabkan fibroadenoma. Oleh sebab itu, cara pencegahannya juga belum dapat diketahui. Namun, Anda bisa mendeteksi perubahan pada payudara dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 sampai ke-10 setelah menstruasi. Caranya adalah sebagai berikut meliputi: berdiri tegak di depan cermin dan amati apakah ada perubahan bentuk atau permukaan kulit payudara, serta pembengkakan atau perubahan pada puting. Angkat kedua lengan ke atas dengan menekuk siku dan meletakkan tangan di belakang kepala, kemudian dorong siku ke depan dan ke belakang sambil mengamati bentuk dan ukuran payudara. Letakkan kedua tangan di pinggang dan condongkan bahu ke depan sambil mendorong kedua siku ke depan, kemudian kencangkan otot dada Anda dan cermati kedua payudara. Angkat lengan kanan ke atas dan tekuk siku sampai tangan kiri menyentuh bagian atas punggung, lalu raba dan tekan seluruh bagian payudara kanan sampai ke area ketiak dengan menggunakan ujung jari tangan kiri. Lakukan perabaan secara melingkar, vertikal dan horizontal. Cubit pelan kedua puting payudara dan cermati apakah ada cairan yang keluar. Letakkan bantal di bawah pundak kanan dalam posisi berbaring. Lakukan perabaan pada payudara kanan seperti di langkah nomor 4 sambil terus mengamati payudara. Ulangi langkah yang sama pada payudara kiri. Jika Anda menyadari terdapat benjolan, periksakan diri ke dokter, serta melakukan upaya-upaya di bawah ini untuk menghindari kondisi yang makin memburuk meliputi membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap dan seimbang, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan agar tetap ideal. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.